Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rezeki, karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pada saat ini kita berada di penghujung Ramadan. Sebagai tanda-tanda kita akan mendapatkan wisuda dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan. Hari-hari ini bagaikan kita sedang menunggu pelantikan dan penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan piagam penghargaan berupa ampunannya. Hal ini dikhususkan untuk orang-orang yang telah berjuang keras, membina mentalitas serta dirinya bergumul dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ketika 1 Syawal tiba, bahwa para malaikat berjejer di sepanjang jalan menyambut orang-orang yang ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari 1 Syawal nanti, umat Islam di seluruh dunia akan bersuka cita karena akan diwisuda, mendapatkan penghargaan yang begitu berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini patut untuk kita bersuka cita. Tetapi janganlah sampai sukacita kita ini melebihi dan melupakan sesuatu hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karramallahu wajhah selalu bersenandung di saat malam terakhir Ramadan dengan untayan senandungnya, ya laita syi'ri min hadal maqbul wa nuhannihi wa min hadal mahrum wa nu'zihi. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, jika aku mengetahui bahwa amaliyah Ramadanku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan bersuka cita. Tetapi manakala amaliyah Ramadanku tertolak, maka tentu aku akan berduka cita. Inilah hal yang ada pada diri Imam Ali karramallahu wajhah ketika berpisah dengan Ramadan. Ada sifat khauf dan roja di dalam dirinya, berharap-harap bahwa segala amaliyah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut serta khawatir kalau amaliyah Ramadan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jika kita melihat sejarah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan Fathu Mekah, dan umat Islam, kaum muslimin saat itu meraih kemenangan, berbondong-bondong orang-orang masuk ke dalam agama Islam dan meraih sebuah kemenangan.
Tapi ada satu kunci dalam surat An-Nasr, bahwasanya kemenangan diraih bukan untuk melupakan harkat dan martabat diri kita. Jangan sampai terlena dengan kemenangan lalu melupakan tugas dan kewajiban. Ada kata kunci di akhir ayat surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin merayakan kemenangan dengan Fathu Makkah, tidak didasari dengan poya-poya, dengan sukaria yang berlebihan, tetapi dilakukan dengan bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mentakbirkan Allah, dan meminta segala dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa ketika di penghujung Ramadan, akhir Ramadan, maka kita diharuskan dan disunnahkan untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendeklarasikan daripada keesaan Allah, dan kita membesarkan keagungan Allah, bahwa karunia yang Allah berikan amatlah besar, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan dan piagam ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah dengan menyambut Idul Fitri ini, kita bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, mendeklarasikan daripada keesaan, keagungan, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insyaallah kita akan meraih daripada hikmah Idul Fitri, dan kita bisa kembali kepada kesucian diri setelah kita menempa di madrasah Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersukacita untuk menyambut daripada Idul Fitri. Mudah-mudahan di hari kemenangan ini kita mendapatkan piagam penghargaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sambut Idul Fitri dengan niat yang ikhlas, dan kita berharap bahwa segala apa yang kita lakukan kiranya bisa meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal a'idin al-faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.